Masalah itu masih ada dalam hidupku, tapi ternyata kita itu punya penolong yang tidak pernah tinggalkan kita. Memang saudara, ketika kita berbicara tentang persoalan hidup, kapan sih persoalan hidup itu selesai? Kalau manusia sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Seperti Yesus alami tugas Yesus ketika ia berkata sudah selesai, dia balik pada bagiannya yang kekal. Hari ini saudara, kita bersama-sama ingin menyiapkan hati kita belajar tentang hidup mengutamakan Kristus. Coba katakan hidup mengutamakan Kristus. Tadi saudara, saya tertarik dengan satu pujian dan terberkati dan diberi kekuatan saudara dengan pujian mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dari satu paragraf pujian ini saudara, kalau kita lihat, kita perhatikan, ini mendorong kita, membuka satu pemahaman buat kita bahwa Yesus kita itu luar biasa. Amin. Kenapa? Akan mengantarkan hidup saya dan saudara supaya dalam setiap kehidupan ini saudara, kita akan bisa merasakan bahwa Yesus itu saja yang membuat sukacitaku itu penuh. Artinya kalau hanya Yesus yang bisa membuat sukacitaku penuh, ada yang bisa menggantikan Yesus? Halo? Ada yang bisa menggantikan Yesus? Sebab apa? Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Kita simak dulu saudara di dalam Matius pasal yang kedua, kita baca 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan bersama-sama belajar tentang Natal di sini saudara. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini berbicara tentang orang-orang Majus yang dari timur. Firman Tuhan katakan demikian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, siap? Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Katakan haleluya. Saudara, mungkin ketika kita melihat alur cerita tentang orang Majus ini, kita sudah tahu semua. Karena setiap tahun ini selalu kita baca, selalu kita renungkan. Hari ini saudara, kita akan lihat tentang hidup mengutamakan Kristus. Tadi di awal saya berbicara terlebih dahulu tentang masalah. Coba katakan masalah. Masalah itu sama dengan problem, persoalan. Kita ada masalah saudara, kita akan belajar dengan orang Majus ini. Orang Majus ini, orang dari timur, ini orang kelompok orang ahli astronomi, ahli perbintangan. Mereka punya ilmu yang tinggi, mereka punya satu wawasan yang luas. Dia bisa mempertimbangkan antara perkataan firman Tuhan dengan peristiwa yang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan perbintangan. Waktu itu mereka menjumpai ada satu bintang yang unik, unique star. Setelah dipelajari, setelah diamati, kemudian dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, nubuatan-nubuat Alkitab, disimpulkan ada seorang raja besar yang lahir. Ada seorang raja yang besar yang lahir. Ada raja yang besar yang mau lahir. Yuk kita cari. Ketika ingin mencari di mana raja ini lahir, pertanyaan saya, masalah enggak? Masalah enggak? Masalah. Pinter ya. Tapi dengan apa ia harus mencari tempat itu? Siapa di sini yang pernah pakai Google Map? Boleh lambaikan tangan. Mencari tempat dengan Google Map pasti tepat atau kadangkala kesasar? Kadangkala kesasar. Tapi ternyata persoalannya itu satu saudara. Kenapa sih Google Map kita kok sering nyasarin? Ya, karena Google Map kita tidak pernah di-upgrade. Ternyata setiap waktu, mungkin ketika ada aba-aba ini harus di-update. Update. Supaya apa? Yang ditangkap, yang direkam dalam Google Map ini selalu baru. Nah, di sini yang menjadi patokan dari orang-orang Majus ini adalah bintang itu yang akan menunjukkan. Diyakini bahwa bintang itu yang akan menunjukkan kemana seorang raja ini lahir. Makanya tadi saya bilang, bintang ini unik. Tapi memunculkan masalah. Kalau yang menjadi petunjuk itu bintang, berjalannya kapan? Berjalannya kapan? Malam hari. Orang lain beristirahat, orang lain menikmati kenikmatan tidur. Tetapi mereka berjalan, meneliti jalan, mengarungi jalan. Ini saudara. Tapi ketika kita lihat situasi di daerah Yudea, dalam perjalanan di sana menuju ke Bethlehem, cara yang tidak lazim bagi manusia, tapi justru itu menjadi suatu pertolongan yang dari Allah.
Supaya apa? Dalam perjalanan ini bisa terhindar dari terik panas matahari. Benar gak saya? Seringkali dalam kehidupan saya dan saudara, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, Tuhan sering tunjukkan jalan. Ini gak masuk akal. Ini cara kuno. Tapi simak, kalau itu petunjuk yang dari Tuhan, pastilah di situ maksud Tuhan itu lebih besar. Katakan amin. Iman sejati selalu bergerak menuju Kristus. Mencari Kristus, menyembah Kristus, dan memberi yang terbaik untuk Kristus. Kita akan renungkan 3 hal ini, saudara. Perjalanan panjang para Majus ini, saudara, memberikan teladan kepada kita. Tentang apa? Tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Ketika kita melihat latar belakang siapa orang Majus itu, orang Majus bukan orang yang sepele, dia seorang ahli. Seorang berpendidikan, dia punya pekerjaan, dia dipakai oleh negaranya, punya kedudukan sebagai ahli astronomi. Ini diakui. Tapi apa yang dikerjakan? Kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh orang Majus itu, saudara. Yang pertama adalah ia mencari dengan tekun. Coba katakan mencari dengan tekun. Kita lihat, saudara, proses dari bintang yang tampak, kemudian mereka selidiki, ya kan, mereka kaji, kemudian diteliti, kemudian mulai belajar dengan sejarah bagaimana Alkitab, kemudian dengan tahun-tahun dalam perjalanan hidup sampai didapatkan. Oh, bintang inilah yang menunjukkan bahwa seorang raja besar telah lahir. Lalu, saudara, mereka yang mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh pasti akan menemukannya. Kita lihat di sini. Sesudah Yesus dilahirkan, ayat 1 dan 2, di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja yang orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ingat pertanyaannya? Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia orang pintar, berilmu, punya pengetahuan yang tinggi, dia sudah ngerti dulu. Oh, bintangnya itu sudah aku tahu. Tapi, saudara, orang Majus ini tidak tampil sebagai, nah aku udah tahu. Pertanyaannya, aku tuh sudah melihat bintang, aku sudah meneliti bla 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 nih, di mana anak itu lahir? Bukan. Tapi ditanyakan dulu. Yang dicari adalah Yesus, raja yang lahir ini. Dia bertanya, di mana raja itu lahir? Artinya dia kepengen ngerti, kepengen tahu dari orang-orang yang ada di situ. Bukan mengutamakan, oh, aku ini orang berkedudukan, aku ini orang penting, aku ini orang yang sudah memiliki ilmu yang tinggi tentang hal ini.
lalu menyelidiki sendiri, tidak. Tetapi dia diawali dengan bertanya. Bertanya. Untuk apa maksudnya? Mencari dengan kesungguhan hati. Sebabnya apa? Kalau ia menggunakan landasan pengetahuannya sendiri, ini jelas nanti yang muncul adalah menebak-nebak, mengira-ira. Benar tidak saudara? Makanya ia mencari sebuah kepastian. Aku harus mencari sebuah kebenaran, fakta yang ada. Orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan sang raja. Ini kalau di PL itu sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 29 ayat 13. Coba tolong dicarikan. Di Yeremia 29 ayat 13. Firman Tuhan katakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadamu, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Perhatikan saudara. Kalau kita ini mencari dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan, kamu akan menemukan. Syaratnya mencari dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Yeremia ini mengingatkan. Karena kekeliruan orang Israel waktu itu ada dalam pembuangan. Coba katakan pembuangan. Orang dalam pembuangan itu enak enggak? Orang dalam pembuangan itu yang ada mesti dalam pergumulan dan pergumulan. Artinya, kalau diterapkan dari ini, mosok aku ini terbuang, bisa jadi dari kondisi yang nyaman terbuang dari kondisi yang tidak kondusif. Dari kondisi yang enak karena kita tidak taat, kita ini terbuang dalam persoalan yang besar. Bisa jadi enggak? Seperti orang Israel terjadi seperti itu. Mereka ada di kekuasaan Babilonia. Ada di dalam kekuasaan kehidupan tanpa Tuhan. Di situ akan mengalami sebuah pergumulan yang semakin berat. Makanya kita dikasih teladan dari pelajaran pada orang-orang Majus ini. Dia orang yang pintar, punya ilmu. Dia tidak mencari gagasannya sendiri untuk menyelamatkan diri. Tetapi dia tahu bahwa raja yang datang ini adalah raja damai. Raja yang besar. Raja yang menjadi juru selamat. Nah saudara, di situ ketika dalam perjalanan masalah itu berat. Tadi yang pertama, dia berjalan di malam hari. Yang kedua, dia ketika bertemu dengan raja, di situ diinterogasi. Besok nanti kalau kamu menemukan ya, kamu datang ke sini. Beritahu supaya aku bisa menyembah. Masalah enggak? Dia sedang mencari, malah dikasih tugas, tambahi tugas, tambahi pekerjaan. Bener enggak? Masalah enggak? Masalah. Tapi dia terus pergi. Setelah menemukan, ada mimpi. Jangan lewat ke sana.
masalah lagi enggak? Jangan-jangan nanti kalau aku ketahuan dengan orangnya Herodes, saya bisa ditangkap. Simpan dulu hal ini. Di bagian pertama ini, saudara, karena kita harus mencari dengan tekun. Orang yang mencari dengan tekun itu, saudara, jangan puas dengan pengetahuan tentang Yesus, tetapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Katakan amin. Yang kedua, saudara, merendahkan diri dan menyembah. Saudara, setelah berjumpa dengan Yesus, Herodes tidak bercerita tentang panjang lebar tentang siapa aku, tidak. Tetapi dia bersyukur, bersukacita karena sudah menemukan Yesus. Amin. Sudah menemukan Yesus, orang Majus itu. Sehingga dalam kehidupannya ada satu sukacita yang besar. Di sini, saudara, penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Makanya yuk kita bangun. Ketika kita datang dalam ibadah seperti ini, saudara, kita dari rumah ini sudah membawa bekal seperti yang orang Majus ini bawa. Aku harus mencari Yesus dengan tekun, supaya hari ini dalam ibadah aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau aku sudah berjumpa dengan Tuhan, aku ingin merendahkan diri, merendahkan hati, dan pengen menyembah Yesus. Katakan amin. Banyak di masa sekarang, ketika kita datang pada Tuhan itu hanya ingin sampaikan sebuah penampilan. Ini aku Tuhan sudah datang. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan merindukan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, supaya kita masing-masing ini datang dengan kerendahan hati untuk bisa berkata, ini aku Tuhan. Jangan pedulikan penilaian orang. Sok kudus, sok kusuk, sok sungguh-sungguh. Tapi ketika kita masing-masing ambil bagian kita, Tuhan, aku ingin datang untuk menyembah Tuhan, penilaian itu akan terhapus, saudara. Kita masing-masing justru akan menyambut dengan satu dengan yang lain, dengan penuh kasih. Puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan beri waktu buat kita untuk menyembah Tuhan. Benar enggak, saudara? Taruh dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi, jangan sampai penyembahan kita ini hanya karena kebiasaan. Ini hari Minggu kan, kita nanti kalau nggak datang, nanti ditanyakan kenapa nggak datang. Ini kan rutinitas. Rutinitas itu menjadi sebuah kebiasaan yang rutin aja, tapi tidak mengena. Tapi kerjakan sampai hidup saya dan saudara ini bisa merasakan. Ketika kita datang menyembah itu, ada satu sentuhan lawatan kasih Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita. Akan ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup ini. Saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat 11 katakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wujudnya apa tuh, saudara? Perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ini pengakuan
bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Allahku. Pengakuan semua lidah itu berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini ketika orang melihat setiap orang pengikut Kristus ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Jangan sampai terjadi, mana buktinya Tuhan itu? Kenyataan ini orang-orang anak-anak Tuhan aja masih sama aja dengan kita. Ini tantangan bagi hidup saya dan saudara. Orang yang merendahkan diri dan menyembah, ini adalah menanggalkan pribadinya. Diganti dengan, Tuhan, aku datang sebagai hamba. Aku rindu melayani Engkau. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kita haus. Tuhan, kapan ya Engkau itu berikan firman yang mendatangkan sukacita tentang janji berkat. Ingat saudara, ketika kita ini belajar tentang kebenaran, sebenarnya janji berkat itu sudah mengikuti. Amin. Sebab apa? Saya terinspirasi dengan tahun lalu ada satu pernyataan. Berkat Tuhan itu tidak akan pernah salah alamatnya. Amin. Kepada siapa? Orang yang layak untuk diberkati. Maka untuk menjadi layak diberkati itu, setiap waktu kita harus belajar apa firman Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan dalam keseharian kita. Itu wujud penyembahan kita. Saudara, ketika kita melihat sebuah kenyataan, bagaimana sih orang itu mengenal Kristus? Semakin besar pengenalan kita akan Kristus ini, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Katakan amin. Jadi pengenalan akan Kristus itu bukan kita tunjukkan apa yang kita capai, apa yang Tuhan percayakan, bukan itu. Ini hanya sebagai dasar untuk penguat, bukan hasil akhir. Hasil akhirnya ketika kita ini bisa datang sujud menyembah kepada Tuhan. Coba kita baca yang 11. Matius 2 ayat yang ke-11. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Cukup. Lalu sujud dan menyembah dia. Jadi saudara, ketika orang-orang Majus itu berjumpa dengan Yesus, benar, aku melihat persis seperti yang dikatakan dalam Alkitab itu, dalam penyelidikannya itu. Ada seorang bayi yang dibungkus lampin yang ada di palungan. Tidak ada yang meleset. Lalu muncullah iman, muncullah percaya. Dan munculnya percaya itu bukan menunjukkan ini loh aku yang bisa menemukan karena aku ini orang yang pintar, yang bukan. Tetapi dia justru datang, Tuhan ini aku. Bersyukur kalau Engkau izinkan aku untuk bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dia datang sujud untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Allah. Dia menanggalkan keegoisannya, menanggalkan kedudukannya, kepandiannya dia jatuhkan, dia tinggalkan. Tapi dia mengangkat Engkau, Raja Damai, yang menjadi juru selamat dalam hidupku. Ingat saudara,
Ketika kita menyembah, datang dan hampirilah Kristus. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena hormat dan kekaguman kita terhadap karya Kristus dalam hidup saya dan saudara. Allah kita ini besar, tahu persis siapa hidup saya dan saudara. Lalu yang ketiga, saudara, memberi persembahan terbaik. Memberi apa, saudara? Persembahan terbaik. Di sini digambarkan, saudara. Baca ayat 11 lanjutannya, saudara. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu kemenyan dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui apa? Jalan lain. Katakan amin. Seringkali ayat ini, saudara, dikatakan hanya, oh ini orang Majus ini nurut, jadi penurut. Tapi kita perhatikan lebih dalam lagi, saudara. Mereka orang Majus yang benar-benar memiliki hati menyembah, ini takkan menahan untuk memberi. Katakan amin. Tidak menahan akan memberi. Banyak hal yang sering terjadi dalam kehidupan, saudara. Ketika kita tergerak untuk memberi kepada siapapun, seringkali muncul di belakangnya ini nilai. Wah, paling-paling hanya segini. Mulai memperhitungkan. Mungkin menilai. Wah, mosok dia kok harus diberi. Mungkin juga, ya seperti itu kan karena malas-malas. Ngapain harus kita beri? Bisa. Ini soal memberi. Tapi saudara, ketika kita ini terdorong untuk melakukan sesuatu, jangan abaikan. Sebab apa? Tuhan itu lebih tahu. Tuhan itu lebih tahu. Sehingga perintahkan kita. Amin. Nanti kalau kita menghindar, kita akan semakin tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita nurut, kita akan semakin dipercaya yang lebih besar. Mungkin sekian kali saya sampaikan, saudara. Pernah saya dapat berkat, Tuhan katakan, saya selalu berdoa, Tuhan ini untuk apa? Kasih ke temanmu ini. Tuhan tunjukkan, teman saya, hamba Tuhan, lalu pagi-pagi, semalam saya berembuk dengan istri, ini saya doa kok begini. Istri dukung, kerjakan. Pagi-pagi betul, jam 6 ya berangkat ya, saya ketuk pintu. Sampai beberapa kali karena ternyata beliau lagi berdoa dan menangis. Untuk apa, saudara? Bayar kuliah anaknya. Dia cuma jawab, saya nggak tahu ini seberapa jumlahnya. Tapi Tuhan gerakkan ini untuk saya antar, ini berkat untuk Bapak. Dia nangis. Dia langsung hitung. Jumlah itu pas untuk membayar. Saya pun ikut nangis. Tuhan, saya bersyukur. Kalau saya nggak nurut, apa yang terjadi buat temanku? Akhirnya saya bisa melihat Tuhan itu lebih ngerti lebih dulu akan apa yang Tuhan mau lakukan. Mungkin kita dipakai,
Tapi paling tidak saudara kita bisa berkata, aku pernah pegang uang yang aku sampaikan itu. Katakan haleluya. Apa kita lalu yong? Tidak. Di belakangnya ada orang datang. Pak D, ini kayu sing mriko nika kenging angin. Uang yang dikasih sama. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan itu tahu. Kalau kita mau, kita itu tidak kurang. Kalau kita tuh rela, Tuhan akan semakin percayakan yang lebih besar. Hal memberi perlu kita belajar. Kita tidak perlu nunggu saya punya banyak. Enggak. Artinya apa tuh? Seperti kemarin ketika kita ibadah di sini, ibadah PKS. Saya secara spontan di sini Tuhan tunjukkan sadar diri dan peduli. Katakan amin. Sadar diri, peduli. Artinya kita sadar, Tuhan, ini semua punyamu. Ini hakmu. Ini untuk aku apa untuk siapa? Kita selalu belajar demikian. Tapi kalau memang itu digunakan untuk kita, Tuhan katakan, ayo pakai. Kenapa Tuhan ini luar biasa? Makanya layak kalau orang Majus ini sungguh-sungguh kepingin mencari. Dan dia sampai melakukan sedemikian rupa. Ingat saudara, karya Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih ini selalu menuntun kita untuk memberi, bukan menahan sesuatu. Katakan amin. Saudara, ketika kita melihat tentang kisah memberi ini, coba kita buka di Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Ini ada sebagai satu referensi kita. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus dan seterusnya. Mungkin kisah ini Bapak Ibu sekalian dah paham. Siapa dia? Seorang perempuan. Dan harganya itu 360 dinar. Satu dinar ini upah sehari. Berarti dia nabung upah harian selama 1 tahun. Ini tidak diapa-apakan, hanya dipersiapkan untuk memberi minyak kepada Yesus. Sampai Yesus katakan, semua firman Tuhan itu akan mencatat. Coba ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Seperti hari ini juga kan, kita mengingat dia. Satu perbuatan baik itu tidak akan pernah terlupakan. Katakan amin. Pertama, bagi yang menerimanya. Yang kedua, bagi orang yang mengetahuinya. Amin. Yang ketiga, tentu, pasti, itu dari Tuhan. Katakan haleluya. Jadi saudara, mari kita belajar. Persembahan terbaik bukan sekadar materi, tetapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Katakan haleluya. Yang saya katakan, yang saya sampaikan tadi dalam satu contoh yang kami alami,
Itu bukan soal jumlah materinya sebesar ini, bukan. Tapi jelas kerelaan hati kita, ketertundukan kita itulah menjadi penyembahan bagi Tuhan. Banyak di masa sekarang ini, saudara, seolah-olah berupaya puasa, doa penuh, doa khusus, doa kusuk. Tapi kalau dalam hidupnya ini hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk ketertundukan kepada Tuhan, justru yang diterima adalah masalah. Masalah. Mari kita belajar di sini, saudara. Saya sampaikan dengan pelan, dengan halus, tapi firman Tuhan ini tajam buat kita. Melalui belajar dengan orang Majus ini, supaya kita bisa mengutamakan Kristus, kita harus ingat terhadap Yesus, kita harus mencari dengan tekun. Amin. Kita harus rendah hati dan menyembah. Amin. Yang ketiga, kita harus belajar untuk memberi, jangan menahan. Katakan amin. Pemberian yang terbaik bukan soal harta saja, bukan soal duit saja, tapi terutama adalah hidup. Saya tutup dengan apa yang terjadi pada orang Majus itu. Ingat, saudara, apa yang disampaikan dalam mimpi kepada orang Majus. Kita baca sekali lagi. 2, 3. Tetapi Matius 2, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Katakan amin. Ketika orang itu menyembah, mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Tuhan tunjukkan, nak, tinggalkan masalahmu, nak, jauhi masalahmu. Aku tunjukkan jalan yang lain, yang menuju damai sejahtera, menuju kemuliaan, menuju kemenangan. Katakan haleluya. Kita siap, saudara. Kita siap. Mungkin hari ini kita ada masalah. Mungkin hari ini kita ada pergumulan. Bahkan kita ini sudah lakukan ini itu, aku sudah semakin giat di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kenapa masalahku ini masih ada? Jangan patah semangat. Ingat, orang Majus ketika berjalan, masalah ada. Kita sudah berjumpa dengan petunjuk, tambah masalah. Tapi ingat, setelah semuanya terjadi, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan melalui Tuhan dan hikmat-Nya. Dia menyembah. Dia memberikan persembahan yang terbaik. Akhirnya dia mendengar, jangan kembali kepada Herodes. Herodes itu penguasa keji. Herodes itu sumber penderitaan rakyat. Herodes itu pemimpin yang tidak benar. Di hatinya, dia ini ada niat untuk pembinasaan. Tapi kepada orang Majus itu, malaikat Tuhan diutus oleh Bapa. Tunjukkan, katakan pada dia, jangan kembali pada masalahmu. Jangan kembali pada masa lalumu. Jangan kembali pada jalan yang lama. Tapi aku ingin menunjukkan jalan yang baru. Jalan yang harus kamu tempuh. Terima hari ini. Tuhan pun berkata buat saya dan saudara, jangan berbalik pada jalanmu. Tapi kita harus melalui jalan lain. Jalan lain yang mana?
kita hidup sejalan dengan firman Tuhan. Janji Tuhan besar, damai sejahtera ada di depan kita. Oleh karena itu mari kita raih bersama-sama. Kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita rasakan sungguh-sungguh saudara. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita mulai dari awal lebih dalam lagi, katakan oh Bapa, Engkau sungguh baik. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh baik bagi hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu Yesus di sepanjang hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba renungkan pujian ini. Kita punya Bapa yang sungguh baik. Coba kita tengok hari ini, seberapa jauh sih, seberapa besar sih persoalan yang kita bawa hari ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya pergumulan, mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang usaha. Coba pelan-pelan, seperti orang Majus itu punya masalah. Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau. Kita punya Yesus yang setia. Dia Bapa buat kita.
bahkan yang bergumul untuk pasangan hidup, katakan ke Tuhan. Mungkin Anda yang bergumul buat anak-anakmu, datang pada Tuhan hari ini. Utamakan Yesus, belajar. Utamakan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, kita serukan pada Bapa. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari dengan kerendahan hati kita datang pada Dia. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu. Tuhan, ku percaya berkat-Mu hari ini sudah Kau sediakan bagiku. Percaya berkat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Yesus, besar setia di sepanjang hidupku, naikkan syukurku. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Setiamu besar setia. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu coba rasakan sejenak sentuhan kasih Tuhan buat kita hari ini. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu, kita semua tutup mata rapat-rapat, pedulikan pada diri sendiri. Untuk hari ini kita sadar, Tuhan aku sadar diri. Dan coba kalau mungkin hari ini Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita berdoa bersama-sama. Taruh tanganmu di dada, angkat tangan kananmu, tangan kirimu di dada, dan angkat tangan kananmu. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, ini butuh belas kasih-Mu,
Mari Tuhan, kami bersama-sama datang di hadapan-Mu seperti orang Majus itu datang menyembah dengan penuh pengakuan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah hidupku, Engkaulah Bapakku yang kekal. Hari ini Tuhan, Engkau lihat satu persatu tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, dari setiap persoalan-persoalan yang dialami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kami minta, hadirkan Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirkan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua ngalami ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Kelepasan terjadi, pertolongan dinyatakan, kesembuhan dinyatakan. Terima hari ini dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur, dan kunaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Buat berkat-Mu hari ini, dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang aku alami, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, yang kami bersama-sama boleh merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersama-sama deklarasikan Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Aku perlu Engkau, aku perlu kuasa-Mu, aku perlu Roh Kudus-Mu, Roh yang Engkau janjikan itu Tuhan. Hari ini hidupku bukan karena kekuatanku, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi atas hidupku, dan firman-Mu yang menjadi dasar bagi hidupku. Firman-Mu iya dan amin. Hidupku diberkati, hidupku dipulihkan, hidupku disembuhkan, ada kekuatan baru. Haleluya. Dalam nama Yesus kita katakan bersama, amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Beri selamat pada kanan kiri. Engkau sudah diberkati Tuhan dan dipulihkan. Engkau sudah diberkati Tuhan dan dipulihkan. Dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk.